Halo para kaum ibu pecinta Boku no Pico yang ada di seluruh Nusantara. Seperti apa yang ada pada judul video kita kali ini, Mimin akan rekomendasiin ke kalian 12 anime yang akan tayang pada musim summer 2022 mendatang guys. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru gabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, dan juga komen video ini, agar kedepannya video-video dari Mimin dapat terus menghibur kalian. Dan gak perlu berlama-lama lagi guys, langsung aja yuk kita gas ke videonya. Utaware Rumono Futari no Hakuoro, lanjutan anime dari Utaware Rumono Mask of Deception, berawal dari kekacauan yang telah merajalela di daerah Mask of Truth akibat Jenderal Licik yang telah merebut tahta kekaisaran Yamato pada peristiwa Mask of Deception. Setelah peristiwa Mask of Deception, kekaisaran Yamato sekarang diperintah oleh perampas kejam yang berusaha untuk menaklukkan semua yang di hadapannya. Banyak pahlawan hebat yang ingin menyatukan kerajaan yang berbeda untuk bersatu dan terjun ke dalam pertarungan melawan kekaisaran. Rahasia akan terungkap, persahabatan akan diuji, dan pertempuran akan diperjuangkan. Akankah kedamaian dan ketertiban dapat didapatkan kembali? Anime ini sendiri akan tayang pada Juli 2022 mendatang guys. Shoot Call to the Future. Buat kalian yang suka anime sport, khususnya sepak bola, ya kayak anime Tsubasa lah, kalian bisa tonton anime Shoot Call to the Future ini. Anime ini sendiri menandai sebagai kembalinya anime legendaris Aoki Densu Shoot setelah 28 tahun perilisannya. Versi terbaru dari anime Shoot ini nantinya akan berfokus pada mantan kapten SMA Kagegawa, yaitu Ansuchi Kamiya, yang sukses memulai karirnya di salah satu klub Liga Italia Serie A. Dirinya yang pulang ke Jepang akhirnya bertemu dengan Hideto Tsuji, yang merupakan murid dari SMA Kagegawa. Rencananya anime yang satu ini akan ditayangkan melalui kanal YouTube Musea Indonesia pada Juli 2022 mendatang. Yofukashi no Uta. Yofukashi no Uta menceritakan tentang Koyamori yang terlihat seperti murid sekolahan biasa. Dia dikenal lumayan pandai dan ramah kepada teman-temannya. Namun dia memutuskan untuk berhenti berpura-pura dan juga berhenti bersekolah. Dia pun mengalami insomnia karena dia tidak memiliki kegiatan yang bisa dilakukan saat siang hari. Pada suatu malam, dia bertemu dengan gadis aneh bernama Nasuna Nanakusa yang mendiagnosa penyebab dari insomnianya. Nasuna mengatakan, kau tidak akan bisa tidur kecuali dia puas dengan waktu yang dia habiskan saat bangun. Ketika Nasuna seperti berhasil mengatasi masalahku, dia pun mengajak kau menuju apartemennya untuk tidur di sana. Beberapa saat setelah itu, tanpa tahu kau masih terbangun, Nasuna pun mendekati kau dan menggigit lehernya. Anime Yofukashi no Uta akan rilis pada Juli 2022 mendatang guys. Dan Manchi season keempat. Lanjutan season keempat anime ini masih berlatar di kota Orario yang memiliki kehidupan dan petualangan yang tidak pernah membosankan. Terutama bagi Bell Caranel, seorang pemuda yang berharap bisa menjadi petualang dan pahlawan terhebat di negeri itu. Setelah kebetulan bertemu dengan Hestia, mimpinya menjadi sedikit lebih dekat dengan kenyataan. Dengan dorongan mereka, Bell mulai mencari pencarian fantastis di Katakombe, kota penuh monster yang dikenal dengan Dungeons. Anime ini sendiri akan tayang pada 23 Juli 2022 mendatang guys. Kuro no Shokanshi. Anime ini menceritakan tentang sosok Kelvin yang tiba-tiba terbangun di sebuah tempat misterius dalam kondisi hilang ingatan. Satu-satunya memori yang diingat adalah Kelvin membuang kenangan masa lalunya demi mendapatkan sebuah kekuatan menjadi seorang summoner yang begitu kuat. Dibekali dengan kekuatan yang luar biasa, tanpa ingatan masa lalu, akhirnya Kelvin memutuskan untuk mencari jati dirinya dengan menjadi seorang petualang. Di tengah petualangan tersebut, akhirnya dirinya menyadari bahwa dirinya begitu tertarik pada sebuah pertempuran, dan ia memutuskan untuk mengalahkan semua orang kuat yang ada di dunia tersebut. Anime Kuro no Shokanshi akan tayang pada Juli 2022 guys. Kanojo Okarishimasu season kedua.
berlatar belakang dari seorang laki-laki yang bernama Kazuya Kinoshita, mahasiswa yang menganggap dirinya sangat buruk, bertemu dengan Chizuru Misuhara yang bekerja sebagai pacar sewaan, yang cantik dan di mana Kazuya memberitahu keluarga dan teman-temannya bahwa Chizuru adalah kekasihnya. Ada juga Mami Nanami, mantan pacar dari Kazuya, Ruka Sarashina yang sedikit memaksa, dan seorang wanita yang bernama Sumi Sakurazawa yang sangat pemalu. Season kedua anime ini akan rilis pada 2 Juli 2022 mendatang, guys. Hataraku Mau Sama season kedua. Sejak season pertamanya yang rilis pada tahun 2013, akhirnya anime Hataraku Mau Sama The Devil is a Part-Timer dikonfirmasi mendapatkan adaptasi season keduanya. Anime ini menceritakan seorang raja iblis di sebuah dunia yang disebut dengan Ente Isla. Ia kalah perang saat berhadapan dengan pahlawan Emilia dan terpaksa harus kabur dan tersesat di Tokyo bersama dengan satu bawahan setianya. Saat tersesat di Tokyo, semua kekuatan mereka menghilang dan tidak bisa digunakan. Mau tidak mau, mereka harus bertahan hidup sebagai seorang pekerja paruh waktu di sebuah restoran. Bisa dibilang anime ini adalah kebalikan dari kebanyakan anime isekai. Season keduanya ini digarap oleh studio Treehouse, menggantikan studio White Fox yang menggarap season pertamanya. Season 2 anime ini akan rilis pada Juli 2022 mendatang, guys. Made in Abyss season kedua. Season kedua dari anime Made in Abyss ini akan menjadi debut dari kelompok penjelajah Abyss yang terdiri dari Belaf, Fueko, Fapta, serta Wesken, di mana para karakter ini akan memiliki peranan besar pada arc Desa Il Blue. Penayangan season keduanya ini akan kembali mempercayakan studio Kinema Citrus untuk menggarap animasinya. Dijadwalkan season kedua anime Made in Abyss ini akan tayang pada Juli 2022 mendatang, guys. Classroom of the Elite season kedua. Akhirnya setelah penantian yang panjang selama 4 tahun, anime gue banget Classroom of the Elite mendapatkan adaptasi season keduanya. Pada season kedua anime gue banget ini akan mengadaptasi pada volume 5 serial light novelnya, di mana akan memasuki arc Ultimate Sport Festival, sebuah kompetisi olahraga yang mengharuskan si gue banget dan kawan-kawan harus menghadapi aliansi dari kelas A, B, dan C. Festival ini adalah ajang pembuktian dari Ken Sudo yang dikenal sebagai pembuat onar, ternyata memiliki bakat atletik yang luar biasa. Selain itu, arc ini membongkar mata-mata dari kelas D yang selama ini bekerja sama dengan ketua kelas C, Kakeru Ryuen. Season kedua anime gue banget ini akan tayang pada bulan Juli 2022 mendatang, guys. Kinsou no Vermel, Kakepuchi, Majutsushi wa Saikyo no Yakusai Tomaho Sekai wo Suki Susumu. Alto yang hampir gagal dalam kelas sihir pemanggilan dan harus mengulang tahun itu, tersandung pada sebuah grimoire dan menggambar lingkaran sihir, memanggil iblis tersegel Vermel. Seketika itu, dia telah menjadi iblis yang ditakuti sejak zaman kuno dan memiliki kekuatan luar biasa untuk menyebabkan bencana. Vermel membutuhkan energi magis setiap hari yang ia peroleh dari Alto melalui ciuman penuh gairah. Lilia, teman masa kecil Alto, menjadi iri dengan hubungan mereka. Sementara para siswa juga terkejut dengan keakraban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anime ini sendiri akan tayang pada 5 Juli 2022 mendatang, guys. Overlord season keempat. Anime garapan Madhouse ini akan menyajikan pertarungan besar antara bangsa undead yang bekerja sama dengan manusia melawan Kaisar Kegelapan Jaldabot, di mana hal tersebut akan menandai dimulainya arc The Paladin of the Holy Kingdom. Arc The Paladin of the Holy Kingdom sendiri akan mengisahkan kerajaan suci Roble yang berusaha mencari bantuan dari Ainz Ol Gown untuk berperang melawan pasukan dari sang Kaisar Kegelapan Jaldabot. Kerajaan suci Roble, atau yang dikenal sebagai Holy Kingdom, adalah sebuah negara yang dihuni oleh ras manusia, di mana kerajaan tersebut dikelilingi oleh tembok besar untuk melindungi serangan dari luar. Sayangnya, serangan dari sang Kaisar Kegelapan Jaldabot dapat menghancurkan kerajaan suci Roble tersebut. Season keempat dari Overlord sendiri akan tayang pada Juli 2022, guys. Shadow House season kedua.
Shadow adalah keluarga bangsawan yang tinggal di sebuah kolosal jauh di dalam pegunungan dan jauh dari manusia lain dengan penampilan hitam yang pekat. Setiap Shadow memiliki boneka hidup sebagai pelayan dan sebagai paruh keduanya. Emilico adalah boneka ceria yang baru dibuat untuk melayani master, bersuara agak lembut bernama Kate. Terlepas dari perbedaan kepribadian mereka, Emilico melakukan apa yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tuannya. Saat dia belajar lebih banyak tentang peran dan tugasnya, Emilico mulai bertemu dengan sesama boneka dan tuannya masing-masing dan menjadi tahu lebih banyak tentang tujuan keberadaannya. Season kedua anime Shadow House ini akan tayang pada Juli 2022 mendatang, guys. Nah, itulah tadi beberapa rekomendasi anime yang akan rilis pada musim summer 2022 mendatang, guys. Sampai segitu dulu yang dapat Mimin sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Dan sampai di akhir video, gue Mimin Anime Don't Care pamit undur diri. See you di next video, guys.